kita di Mekah, ya kita tidak bisa sholat tahiyatul masjid, ya. Gantinya apa, bapak-bapak? Oh, wow. Nah, yang kedua, ada amalan yang kita terutama di Indonesia belum banyak meniru. Coba kira-kira apa di Mekah maupun di Madinah ada suran apa yang belum kita tiru? Segera ke masjid. Segera masjid. Iya, belum. betul. Ayo apa? Sholat lail. Nah, seruan adzan sholat lail ini kan pertama ini Pak berhadiahnya. Wah, dapat hadiah. Dipakai ini terus. Alhamdulillah. Baik, monggo kita ingat lagi di sana. Apa yang mungkin Bapak ingat di sana, ya, baik di terutama lebih di Mekah ya di sana. Yaitu kebiasaan orang-orang Arab tuh namanya pakai ikol, Pak. Ya gitu ya, setelah surban. Itu siapa yang tahu nih? Mungkin Pak Ustadz Hasri yang tahu. Itu sejarahnya itu ikol itu untuk apa sebenarnya? Ayo, yang tahu. Apa ya? Belum mendengar tuh, Pak. Ikol itu yang udang itu loh. Udang ya, udang. Ayo, kemudian kan ujungnya kita kabur. Nah, sebelumnya apa itu? Untuk Kasur ini sejarah. Ya, itu ikol dulu tuh ceritanya untuk jidat unta. Jadi unta itu kalau mau diistirahatkan itu apa kakinya dibekuk terus dimasukkan itu. Udah kemana-mana. Oh iya, nggak bisa jalan ya. Ya. Setelah dia mau ambil ya dulu terus dipakai nyekel terus ditaruh situ. Berkasih lontong terus Itu ceritanya itu. Makanya orang terus bangga pakai ikol itu ceritanya. Ya, Pak, kenal ledang dong, Pak. Kenal ledang unta loh. Jadi dulu itu ikut itu ikat unta. Jadi unta ikannya tidak pakai dadung seperti sapi, tapi pakai ikol. Oke. Wah, ilmu. Baik. Ilmu lagi. Dulu di sekitar Ka'bah ada tempat kelahiran Nabi. Terus Ya. akhirnya sekarang digusur, ada yang tahu jadi tempat apa? Perpustakaan. Perpustakaan. Berarti ke sana. Alhamdulillah, apa ini? Dia langsung sholat sama nanti. Ya. Wah. Oh, Mary. Mari, Pak. Dari Pak. Yang penting tunjuk jari, Pak, itu, Pak. ya. Ini aja, Pak. Isi orang 20 tenang. Nah, cuma dapat Yang susah cari pertanyaannya nih. Baik, pokoknya kita biar Talang Mas, Pak, Talang Mas. Cerita Talang Mas. di sana ya. Ya. Ada cerita unik di sana. Ya. Sebetulnya kalau pas tawaf atau mungkin kita sa'i itu ada sebagian ada yang batal loh ya. Itu ada yang nggak tahu bingung sebenarnya. Kemana kalau kita pas tawaf atau sa'i batal itu siapa yang tahu wudunya ya kemana? Ya. Monggo mungkin sudah. Air zam-zam ya. Boleh. Kadang-kadang mau cari toilet kan keluar atau jauh. Sebetulnya kan cukup satu gelas yang biasa untuk minum aja udah cukup itu. Ini ya ora wudune kaya nang omah itu. Cukup diusap gitu nah itu. Nah, ini yang kadang-kadang sepele. Jadi cukup satu minum itu untuk wudu. Ya sekali saja, tidak 3 kali. Betul, Pak. Aja dulu. Wah, ini yang untuk kenangan nanti bisa langsung sholat. Terima kasih. Ya, sama-sama, alhamdulillah. Pokok yang lainnya dulu, biar enggak bosan. Silakan kalau ada cerita-cerita, monggo. Sorry. Temen saya nih, saya cerita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten kita, Pak. Boten kita, Pak.
Mboten kita. Ya, Pak Ustadz ya, ngantuk Pak Ustadz. Tahu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Sebentar lagi kita akan masuk di Masjid Agung Demak ya. Yang pertama adalah kita kalau mau sholat tahiyatul masjid juga bagus, gitu kan? Sangat dianjurkan ya. Kemudian nanti sholat jamak qashar, gitu ya Ustaz. Jamak qashar di sana. Yang harus disampaikan di sana, memang Masjid Agung ini masjid yang sangat bersejarah di dalam pengembangan ajaran agama Islam di Nusantara atau di Indonesia, gitu nih. Dan tentu didirikan sebelum kesultanan muncul. Ya. Kalau misalnya kesultanan itu dilahirkan pada tahun 1479, mestinya Masjid Demak itu sebelum itu mestinya. Karena mesti ada pembangunan masyarakat Islam kan di wilayah situ. Jadi kalau kita membaca sejarahnya, para ulama-ulama baik dari Timur Tengah maupun dari mancanegara yang lain itu memang sudah banyak ada di Kesultanan Demak menurut catatan sejarah gitu. Termasuk catatan Tom Pires juga, orang Portugis juga menyatakan seperti itu. Ada wali itu biasa berhubungan dengan orang-orang di luar negeri. Nah itu yang dengan cara apa? Ya, dengan cara laut ya, kapal kalau zaman dulu tentu dengan kapal. Ya, kapal-kapal pada waktu itu sudah sangat besar, gitu kan? Jadi kapal itu menjadi kecil ketika dilarang memproduksi di Jepara atau di Rembang. Itu kapal-kapalnya galangan zaman dulu. Semarang juga sudah muncul waktu itu deh. Jadi mereka berhubungan lewat laut dengan kosmopolitan lah kira-kira kalau istilah sekarang ya. Para ulama-ulama dari Arab, dari Turki, dari mana-mana itu sudah datang di Jawa. Bahkan kalau saya baca riwayat itu di Majapahit sudah ada pesantren-pesantren Islam, gitu deh. Termasuk pesantren Islam yang di Ampel Dinta, Sunan Ampel itu. Berarti memang sebelum Demak berdiri, ajaran atau agama Islam itu sudah tersebar luas di wilayah kekuasaan Majapahit, gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah Sunan Ampel mempunyai banyak murid ya, banyak murid. Murid utamanya adalah Sunan Giri Satmata, ya, Giri namanya tertunggul para wali kalau Sunan Giri itu. Ya. Kemudian Sunan Bonang itu yang sangat terkenal sampai hari ini, di mana kitab-kitabnya masih banyak kita baca. Sunan Bonang itu disimpan di Italia, disimpan di Leiden, disimpan di di tempat-tempat yang lain. Sunan Bonang. Jadi kalau ada orang bicara Kesultanan Demak itu atau wali itu fiktif, dia tidak membaca sejarah. Gitu aja. Jadi kalau para wali tidak menulis sebuah kitab itu juga karena tidak membaca sejarah. Ya. Kalau mereka menafikan para wali, tentu mereka menafikan sejarah perjuangan dakwah Islam di Indonesia. Berarti tidak ada mayoritas Islam di Indonesia tanpa adanya para wali di antaranya. Ya, karena kerja keras para wali yang ada di tanah Jawa. Kalau kita orang Jawa ya tentu orang Jawa, yang di Sumatera tentu ada orang Sumatera, yang di Kalimantan juga mesti ada, di Ternate juga ada, di Sulawesi juga ada, dan seterusnya. Yang pasti itu. Nah, kemudian yang kedua, Masjid Agung Demak ini, gitu aja. Kalau nanti ketemu di sana, nanti
ada banyak Chandra Sengkolo, nanti akan ketemu dengan kapan didirikannya masjid itu. Ya, ada yang berpendapat sekitar tahun 1471 dan sebagainya, ada bermacam-macam pendapat. Tapi ala kulli hal, masjid itu sampai hari ini memang masih misterius. Apakah Masjid Agung Demak itu yang itu atau bukan? Gitu ya. Jadi apakah yang ada di Prawoto atau di mana sampai hari ini memang. Nah, ini di antara menurut saya bicara di antara orang Jawa itu kadang-kadang kalau sudah kalah perang itu semuanya dikunkuti. Ya. Kadang-kadang keratonnya dibakar, kadang-kadang peninggalannya dimusnahkan, gitu ya. Itu yang kadang-kadang muncul begitu. Keraton Kartosuro misalnya, ya kan? Setelah ya kemudian dihilangkan. Ya. Nah, yang pasti adalah yang hampir bersamaan dengan Masjid Agung Demak adalah Masjid Agung yang ada di Cirebon. Artinya kalau Masjid Cirebon aja masih ada berdiri kokoh, Kasepuan masih berdiri kokoh, mestinya, ya kan gitu ya, mestinya keratonnya Demak juga mestinya masih ada. Tapi sampai hari ini kita juga nggak tahu. Saya kemarin waktu kunjungan ke kiai-kiai di Demak mengatakan sayangnya masjid ini sangat dekat dengan jalan raya di Andalas, kan gitu kan? Ada kemungkinan bangunan masjid itu dahulu sudah dihancurkan oleh Belanda, kemudian digantikan dengan yang ada sekarang, gitu kan? Mungkin kena jalan, kemudian sekarang aja dekat jalan kan? Artinya alun-alun itu dekat jalan di Andalas, gitu deh. Jadi itu ada kemungkinan itu menurut kiai-kiai yang ada di Demak, di Masjid Agung Demak. Saya ke sana belum sampai sebulan, jadi masih ingat benar. Kemudian yang kedua, sayangnya makam-makam di belakang Masjid Agung sekarang sudah diganti dengan keramik yang bagus-bagus. Jadi jenengan nanti tidak ketemu dengan makam-makam yang kayak zaman dulu. Ini yang kemarin saya minta saya sedikit protes ya kepada mereka. Kenapa ini harus diganti dengan keramik yang baru? Sehingga nanti nilai sejarahnya kemudian berkurang. Nanti coba kalau jenengan dari Masjid Pengimaman itu masuk ke barat dikit, nanti ketemu makam-makam itu sebagian besarnya sudah diganti oleh keramik-keramik itu. Nah, para Bustoyo yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada tahu. Kemudian apa yang mau ditanyakan? Ya, jadi yang jelas pada masa itu pusat kekuasaan para wali ya dengan Sultan Fatah. Jadi dahulu Sayyidin Panotogomo itu miliknya para wali, bukan miliknya Sultan. Jadi baru berpindah Sayyidin Panotogomo itu sejak agama atau sultanan itu pindah ke Pajang atau ke Mataram. Iya, jadi artinya yang dahulunya Sunan Giri sebagai tetunggul para wali, sementara Sultan Fatah itu sebagai eksekutif ya, kalau ada presiden lah gitu ya. Nanti ada wali yang membimbing para sultan-sultan di Demak gitu. Nah, setelah Demak hancur atau redup, kemudian berubah jabatan itu ya, menurut yang saya dapatkan dari para sesepuh di situ. Jadi para wali sudah tidak cukup kuat kedudukannya di antara para raja-raja baik di Pajang maupun di Mataram. Nah, kebetulan yang menyertai para raja-raja Islam di Pajang dan Mataram itu adalah Sunan Sunan Kalijaga. Jadi sebagian Sunan sudah pada meninggal, jadi Sunan Kudus masih mungkin menjelang sampai abad-abad 1500 misalnya 50-an ya. Tapi Sunan Kalijaga punya umur yang panjang sehingga masih membersamai Sultan raja-raja Islam Mataram pertama kali, Pangeran Senopati itu. Ya. Jadi itu, dan Sunan Kalijaga berjasa karena beliau membuka wajah Islam di
pedalaman, ya di Jawa bagian tengah dan selatan, sehingga umat Islam semakin banyak di wilayah itu. Walaupun memang masih tercampur dengan ajaran-ajaran agama yang lama, ya, agama Hindu. Ya. Ini di antara jasa besarnya Sunan Kalijaga, sehingga sampai dan Sunan Kudus ya. Kalau sampai ke daerah Kudusan di makam haji, itu nanti ada Kudusan sampai ke daerah selatan itu miliknya wilayahnya orang-orang Kudusan. Ya, orang-orang Kudus yang ada di sekitar Keraton Pajang, gitu ya. Kemudian di situ juga ada wilayah-wilayahnya Sunan Kalijaga. Memang sejak dulu ada pusat antara Kudusan dan Kalijaganan lah, kira-kira begitu deh. Masih ada nggak kerajaan Demaknya? Gimana ya? Istananya ada nggak? Di istananya sangat debatable lah kalau istana itu ya. Sangat sulit mencari. Kalau keratonnya itu sangat sulit ditelusuri. Sampai hari ini para kiai di Demak juga masih belum ini. Walaupun mereka mengira-ira letaknya sekitar SMP 1 negeri dan sebagainya, itu mereka bilangnya begitu. Ya. Jadi mungkin pada masa itu orang-orang pada zaman Belanda mungkin ya sudah dihancurkan. Tapi gambar masjid tahun 1800 ada di Museum Masjid Agung Demak. Gambarnya ya. Jadi museumnya di masjid itu, di sebelah timur kirinya itu ada museum. Jadi jenengan nanti juga bisa ke museumnya. Ya. Paling infak lah kalau masuk situ, ada infak. Ada kayu jati dulu, tiang-tiang Masjid Agung Demak dulu ya. Jadi ada soko tatalnya Sunan Kalijaga. Ya, di situ ada. Kemudian ada gambar-gambar foto-foto juga ada di dalam museum juga ada. Ya, ada maket Masjid Agung Demak juga ada, bisa dengan penyesani di situ. Ya, jadi nanti yang penting adalah kita berziarah itu dalam mengambil semangat perjuangan para wali dahulu. Ya. Jadi kalau saya mendatangi ke Gresik, ke Surabaya, ke Lamongan, ke Tuban dan sebagainya, itu niat saya adalah mengambil semangat sejarah, mengambil semangat perjuangan Pak J. Mereka dalam masa itu yang sangat berat, mereka berjuang sedemikian sangat luar biasa. Itu yang paling utama. Mungkin nanti jenengan kalau di Kadilangu jangan jangan kaget lah. Ya, jangan kaget kalau ada yang berziarah kemudian minta di makam gitu ya. Tapi kita beruslugan mudah-mudahan dia mintanya kepada Allah, bukan ke makam deh. Dan itu banyak sekali, ramai sekali di Kadilangu, gitu deh, ramai sekali. Jadi itu kalau istilah kita itu wajah kita. Jadi bukan wajah siapa-siapa. Dakwah panjenengan harus semakin kuat di masyarakat. Udah apa lagi Ustaz? Ada lain mungkin? Mungkin banyak yang tidur, jadi saya akhiri saja. Saya nggak tidur tuh. Menikmati ya. loh, menikmati tuh. Nah, begitu aja. Tapi yang paling penting adalah kekuatan maritim Demak. Ini harus saya sampaikan pada jenengan. Ya. Jadi pada masa Pati Yunus itu menjadi Sultan Demak kedua, pada tahun 1512 mampu mengirim kapal-kapal besar ke Malaka. Ya, Malaka itu jaraknya sangat jauh. Tadi itu aja. Artinya kalau diseberangkan dengan Aceh itu satu garis lurus gitu. Ya. Ada Kedah, ada Malaka. Kalau turun ke selatan nanti sampai ke Singapura, kan itu kan jauh sekali. Nanti. Ya. Ke Palembang masih selatan lagi. Jadi pada masa itu kalau seandainya umat Islam itu tidak punya kekuatan maritim yang kuat, pasti tidak akan bisa mengirim kapal sebanyak itu dan sekuat itu. Kalau kita melihat kapalnya Pati Yunus, kata orang Portugis, itu bisa dinaiki sampai 1.000 orang prajurit. Ya. Ada kapal yang bisa dinaiki 1.000 prajurit. Zaman sekarang aja sangat sulit, kan itu kan? Mendapati kapal-kapal yang jumlahnya sampai 1.000 orang. Untuk ngopeni prajurit 1.000, kira-kira butuh apa saja? Kan gitu kan? Jadi bahan bakarnya seperti apa saja? Nah, kan gitu aja.
kemudian akomodasi lah, tidak pakai makan, minum dan sebagainya seperti apa. Tentu kita bisa bayangkan orang dulu cara memanage itu dia, manage apa namanya kapal besar seperti apa. Itu zaman dulu, abad 16 itu, abad 16. Sekarang abad 22 aja kita sudah keteteran mau di kapal, gitu deh. Punya pesawat terbang aja apa namanya jadi museum, gitu ya. Jadi ini artinya kita kurang menghormati jasa-jasa para leluhur kita nih, para ulama kita dan orang-orang yang hebat di negeri ini. Jadi sampai 80 kapal besar yang dibawa oleh Pati Unus. Ya. Setelah itu kemudian apa namanya Ratu Kalinyamat pada masa itu juga, pada masa anak setelah Trenggono. Ya. Itu juga mampu mengirim kapal-kapal besar ke Johor, ke Malaka, ke Ternate bahkan. Jadi kan bayangkan sampai ke Ternate. Ya. Itu Ratu Kalinyamat yang jenengan baca dalam Babat Tanah Jawa itu Topo Wudodo. Kita tidak memahami Sanepo atau Itu Sanepo itu, Pak. kinayahnya, kan gitu, jadi kinayah bahasa besarnya kinayah ya. Jadi kinayahnya itu nggak diperhatikan. Perumpamaan dibayangkan itu si Wudone itu, gitu kan. Jadi itu yang salah memahami sejarah seperti itu. Ya. Padahal beliau mengirimkan kapal-kapal besar sampai ke Ternate, ke Johor, ke Malaka, gitu ya, ke Aceh. Bisa dibayangkan wanita itu ya, wanita Jepara, wanita Demak, anaknya Sultan Trenggono, kan gitu ya. Tapi itu kan hilang sejarah itu. Iya. Ya, sejarah itu hilang. Kemudian lagi waktu itu kapal-kapal Turki Utsmani kan berlabuh di Banten. Banten itu pelabuhan besar sejak dahulu. Ya. Jadi untuk menghadapi Portugis biasanya mereka memesan kapal juga sebagiannya ke Jepara atau Lasem. Jadi kapal-kapal dari Lasem Rembang itu sekarang masih ada. Jadi kalau jenengan tindak ke Rembang 7 km dari kota, itu ada namanya Desa Punjul Harjo. Itu diketemukan kapal Arab ya pada abad ke-78. Bisa dibayangkan ya. Oh berarti pada masa abad ke-78 sudah ada orang Arab yang sampai di Jepara, di Rembang. Gitu aja, di Jepara dan Rembang. Di zaman siapa pada masa itu? Di zaman Ratu Sima. Jadi kalau ada orang mengatakan pada masa Ratu Sima ada hikayat Arab di mana kalau orang Arab itu menaruh emasnya di perempatan sampai 3 tahun tidak ada yang mengambil, itu saya rasa barangkali karena faktor itu juga. Ya. Jadi orang Arab sudah sampai di Kalingga, gitu ya, di Ratu Sima pada abad ke-7 dan abad ke-8. Itu dari kapal itu saja menunjukkan kapal Arab itu. Ya, jadi artinya ternyata sejarah Islam itu sangat luar biasa. Sayangnya memang anak-anak kita sekarang sudah melupakan sejarah ya. Jadi barangkali nanti kita sebagai orang tua mulai membuka kembali di hasanah sejarah Islam. Jangan sampai sejarah itu tidak dibuka sehingga orang lain yang menulis sejarah kita. Ya. Dan kita percaya sama orang lain. Nah, itu kan fatal akibatnya. Seperti yang sekarang terjadi di mana-mana. Gitu. Jadi kenapa kita sekarang berikhlas ke Masjid Agung Demak? Di antaranya mengambil semangat kejuangan, kemukhlisinat, ketulusan, kebersihan mereka dalam mengemban dakwah Islam. Gitu. Dan yang paling utama jangan dinafikan, yaitu ketika dakwah itu juga aspek-aspek kejiwaan, kerohanian, spiritualisme itu juga harus dikuatkan. Jadi kalau saya dulu diajari kiai saya itu, kalau mau berkunjung ke orang soleh, totonan atimu, apikno ibadahmu, sehingga nanti ada roh yang saling bertaut antara hatimu dengan kiai kita atau ulama kita, karena mereka bersih kan. Para ulama yang bersih mesti punya hati yang bersih. Kita yang masih, misalnya saya masih kotor, itu harus menata dirinya, istighfarnya yang banyak. Kemudian supaya kalau ketemu itu ya
sampeyan ke raine koroto rai gitu ya atau ireng meneh opo kan gitu aja supaya begitulah jadi menonton hati menonton pikiran panjenengan sudah biasa itu dengan puasa sunnah dengan wawasan istighfar bacaan sholawat dan sebagainya ya. Kemarin saya berkunjung ke Profesor Ahmad Mansur Negara di Bandung ya di Bandung usia beliau 90 tahun 91 persisnya 91 tahun masih membaca dengan lancar masih naik tangga tanpa harus pakai pegangan tangan sewu itunya kemudian saya tanya sama uminya istrinya amalan apa yang biasa beliau lakukan satu beliau biasa sejak dahulu beliau itu puasa Daud kata beliau gitu ya, kata istrinya bukan kata saya tanya kepada istrinya kemudian yang kedua beliau biasa wirid Al-Quran setiap hari kemudian sholat tahajud setiap hari kemudian tidak pernah batal wudhu ini yang barangkali saya sekarang masih wudhu ini terus terang jadi artinya tidak pernah batal wudhu bagaimana supaya pribadi kita itu di mana saja kalau batal wudhunya kita segera ambil wudhu kemudian untuk supaya bisa menjaga kita gitu ya itu supaya kita dalam posisi tetap wudhu insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang sulit bagi saya waktu itu ketika beliau mengatakan Abah itu tidak pernah marah selama menjadi apa namanya Suami. saya katanya gitu. Barangkali ini agak sulit ya. Jadi barangkali ketika kita mampu mencoba puasa kita dengan bagus ya, wirid Al-Quran kita juga bagus, kemudian apa tadi? Menjaga wudhu, menjaga wudhu tetap bersih nih. Nah, itu nanti kalau mau masuk masjid tinggal sholat sunnah 2 rakaat kemudian selesai kemudian ojo sunat kul mutu biwatikum katakanlah kematian itu karena kemarahan gitu ya, dalam surah Al-Baqarah juga ada jadi karena suka marah itu cepat mati gitu. Maka sabar narimo itu memberikan